Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ghasyiyah adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran dan menempati urutan ke-88 di dalam susunan mushaf Al-Quran. Kata Al-Ghasyiyah sendiri diambil dari ayat pertama surah ini yang memiliki arti hari kiamat atau peristiwa yang menutupi. Dinamakan demikian karena hari kiamat dengan segala peristiwa dahsyatnya menutupi manusia dan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, yang berarti surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih berada di kota Mekkah sebelum melakukan hijrah ke Madinah, di mana fase tersebut umumnya berfokus pada penguatan akidah, keimanan kepada hari akhir, serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah ayat keseluruhan dari surah Al-Ghasyiyah adalah 26 ayat, yang di dalamnya memuat berbagai gambaran mengenai hari kiamat, serta balasan bagi orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok isi kandungan utama di dalam surah Al-Ghasyiyah berfokus pada penggambaran hari kiamat dan kondisi manusia pada hari tersebut, yang terbagi menjadi dua golongan besar dengan nasib yang sangat bertolak belakang. Golongan pertama adalah wajah orang yang penuh dengan kehinaan, kelelahan, dan kepayahan karena mereka dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas, serta diberi minuman dari sumber air yang sangat mendidih dan tidak ada makanan bagi mereka, kecuali dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Sebaliknya, golongan kedua adalah wajah orang yang pada hari kiamat penuh dengan kesenangan, ridha dengan amal usahanya, dan menempati kedudukan yang tinggi di dalam surga yang penuh kenikmatan. Di dalam surga tersebut, mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir, dipan-dipan yang ditinggikan, piala-piala yang diletakkan di dekat mereka, bantal sandaran yang tersusun rapi, serta permadani yang dihamparkan luas. Sebagai penguat atas keimanan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bagian akhir surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia untuk memperhatikan dan merenungkan ciptaannya yang agung di alam semesta. Manusia diajak untuk merenungkan bagaimana unta diciptakan sehingga mampu bertahan di padang pasir, bagaimana langit ditinggikan tanpa tiang yang terlihat, bagaimana gunung ditegakkan sehingga bumi menjadi kokoh, dan bagaimana bumi dihamparkan. Oleh karena itu, tugas utama Nabi Muhammad SAW hanyalah memberikan peringatan kepada umat manusia, karena sesungguhnya beliau hanyalah seorang pemberi peringatan dan bukan orang yang berkuasa atas keimanan mereka, sebab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah mereka akan kembali dan kepadanya pula perhitungan amal perbuatan mereka dilakukan. Uraian yang telah dipaparkan di atas belumlah seluas hakikat yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit mutiara hikmah yang coba disingkap dari luasnya samudra ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalam surah Al-Ghasyiyah. Semoga setiap ayat yang direnungkan mampu menjadi pelita hati, menggugah kelalaian diri, serta memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Semoga saudara beruntung dan memperoleh pahala jariah yang terus mengalir dengan menyebarkan ilmu yang ada pada video ini dan video lainnya pada channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.